Halo guys, kembali lagi di channel Asrikul Haq dan kita kembali lagi bermain PES 2020 Liga 1 Shop ya. Nah, di sini saya bakal memakai Barito Putra dan juga melawan Borneo FC ya. Tapi sebelum kita memulai, di sini saya mau menyampaikan dulu karena masih ada aja yang komen di kolom komentar bilang, "Bang, kenapa ini transfernya masih ada yang salah gitu? Masih ada yang harusnya pemainnya udah pindah dan harusnya misalnya posisi CF berubah jadi kiper." Ada kayak gitu ya. Itu karena memang option file yang saya pakai ini adalah option file yang belum sempurna ya. Dan kenapa nggak saya ambil option file yang dari PES Indonesia? Kan ada beberapa dari kalian juga yang bilang, "Bang, coba lihat yang PES Indonesia itu. Dia punya option file yang terbaru, punya real face, punya transfer pemain yang terbaru, punya real stadion juga beberapa ya. Tapi kenapa nggak dipakai di sini, Bang?" Nah, di situ saya perlu jelaskan bahwa untuk yang PES Indonesian pakai itu adalah option file yang memang dikhususkan atau dibuat untuk user PES 2020 di PC atau di laptop, bukan di PS4. Anyway, saya main di PS4 ya. Jadi seandainya ada misalnya orang yang jual option file yang sama kayak di PES Indonesia untuk PS4, itu bakal saya beli. Tapi sayangnya belum ada sampai detik ini ya. Ya, PES Indonesia juga beli option file itu dengan harga yang ya cukup murah lah ya, 100.000 lah. Itu option file ya. Dan kalau dia bisa bikin untuk PS4 walaupun bayar 3 kali lipat, saya juga bisa. Biar bayar 300.000, 400.000 saya bisa. Saya bakal beli. Cuman masalahnya nggak ada tuh. Jadi ini saya cuma memanfaatkan option file yang teman kasih ya ke saya, yang dia juga dapat sebenarnya entah dari mana, saya juga kurang tahu ya. Tapi setidaknya ini option file yang udah lebih baik dari option file sebelumnya. Kalian mungkin udah ada yang nonton Shopee Liga 1 yang pertama, video pertama saya buat itu udah lebih, yang ini udah lebih bagus daripada yang kemarin. Nanti kalau misalnya ada lagi option file terbaru misalnya untuk PS4, sekali lagi untuk PS4 ya, bukan PC atau laptop, nah itu bakal saya pakai ya, walaupun bayar. Nggak masalah sih saya bayar, yang penting ada istilahnya ada kualitas di dalamnya ya, dan pemainnya normal semua. Ini masih ada beberapa yang kacau, jadi harap dimaklumi aja. Misalnya stadionnya salah juga, ya mau gimana lagi kan, ya saya bakal pakai yang ada aja ya. Tapi setidaknya ada beberapa tim juga yang udah bener, udah bagus ya susunannya. Nah itu dia, saya perlu jelaskan ini ke kalian biar nggak banyak istilahnya mengulang pertanyaan yang sama di kolom komentar ya. Oke. Dan untuk yang nanya kemarin, "Bang, ini option filenya dari mana?" Sejujurnya saya juga kurang tahu dari mana, yang jelas teman kasih kemarin ya. Dan dia juga dapat dari online juga sih, dari mungkin konten kreator mungkin yang lain ya, cuman saya nggak tahu siapa. Jadi ya itu dia aja ya untuk Liga Shopee ini. Kita mainkan aja yang ada dulu ya. Nanti kalau ada yang baru saya bakal ganti ini. Nah, di sini bajunya saya pakai baju putihnya Barito Putra. Kemudian Borneo saya kasih baju putih lagi, salah harusnya. Barito Putra saya pakai baju kuningnya ya. Kemudian Borneo FC pakai baju putihnya aja itu. Ini kalau si Borneo ini baju keduanya ya. Nah, ini baju pertamanya warna merah nih. Oke, karena dia posisinya away jadi baju putihnya aja. Dan ya untuk general setting kita lihat, oke, udah 10 menit ya. Kemudian superstar juga difficulty-nya. Di sini saya mau kasih 6 sih ya, karena pertandingan persahabatan juga. Oke. Kita masuk ke game plan. Nah, di sini dia juga ada beberapa yang nggak ada foto 2 dimensinya ya. Kalau punyanya PES Indonesia itu udah banyak yang ada ini, apa namanya, foto 2 dimensi, jadi bagus banget. Itu saya pengen banget beli sebenarnya, cuman ya mau gimana lagi, nggak ada pak. Oke, Rizky Pora sebagai MF ini saya nggak tahu juga apakah memang udah posisinya udah benar semua atau enggak ya, karena seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya bahwa saya kurang ini ya, apa namanya, saya kurang tahu masalah Liga Indonesia ini. Walaupun saya kurang tahu ya, saya tetap mainkan ya. Ya, untuk sekedar ya, dengan begini sebenarnya menambah pengetahuan juga ya dari teman-teman yang bisa kasih tahu di kolom komentar bilang, "Bang, harusnya posisinya kayak gini." Nah, itu udah nambah pengetahuan kan. Jadi sambil main sambil belajar ya istilahnya. Jadi nggak perlu takut kalau saya nggak usah main ini karena saya nggak tahu ya. Kalau nggak dimainin kapan taunya pak? Mending kita coba aja sih. Ini saya jadikan terpaksa RMF karena apa namanya,
nggak ada RMF juga sih ini. Ini kebanyakan CF semua loh. Oke, kita mainkan aja seperti apa adanya. Kasian banget kita ini. User PS4 ya. Yang PC itu enak banget dapat kayak gitu. Lengkap lagi. Aduh, ini gimana ya? Saya bakal mau pakai 2 AMF sih, cuman kalau ini nggak ada apa namanya, nggak ada sayap. Biar aja kayak gini ya. Kemudian left back, kita lihat left back kita ini udah bener nggak sih? Saya cek dulu posisinya ya. Oke, Adi Setiawan bener left back di sini. Saya nggak tahu di real life kayak gimana. Sorry kalau misalnya salah ya. Karena di sini dia posisinya left back, jadi saya bakal pasang dia di left back sesuai posisi di game, bukan di real life ya. Kalau real life-nya udah bener, udah bagus berarti. Tapi kalau salah ya mau gimana lagi. Oke, ini aja kali ya untuk... Iya sih. Banyak juga yang kurang sehat ternyata. Dan oke, ada Wahyudi. F. Torres ini siapa dari Borneo? Oke. Ya, kita langsung aja mulai. Dan stadiumnya kita lihat dulu. Oh, nggak ada ya. Ini stadion 17 Mei ini. Nggak ada sih. Stadiumnya ini. Borneo. Apa namanya kayak gini? Stadion 17 Mei. Oke. Kalau kalian tahu namanya stadiumnya, kalian bisa komen ya. Pokoknya intinya komen kalian itu sangat membantu lah. Untuk saya yang memang betul-betul baru pertama kali mencoba apa istilahnya main di Liga 1 gitu. Atau menonton Liga 1, saya nggak pernah sama sekali. Jadi ya maklumi aja kalau misalnya ada kesalahan ya, kesalahan kayak penaruh posisi ya. Tapi kalau namanya Stadion 17 Mei ini berarti namanya stadiumnya si Borneo emang ya. Karena di PES kalau nggak salah, setahu saya nggak ada nama Stadion Borneo sih. Borneo. Nama Stadion 17 Mei itu nggak ada. Barito Putra sih maksudnya, bukan Borneo. Nggak ada ya stadion di PES itu, kecuali pakai option file kayak gini. Nah, tapi kemarin juga ada yang salah tuh stadiumnya. Ada yang komen bahwa bang, harusnya itu bukan stadionnya Persiraja kah kalau nggak salah kemarin. Ya harusnya bukan stadionnya Persiraja, tapi di situ tertulis ini ya, satu stadium doang. Jadi saya pikirnya stadiumnya Persiraja. Kayak misalnya saya pakai PSM itu ada stadium namanya Andi Matalata. Kalau itu udah bener emang, udah stadionnya PSM. Cuman untuk realnya ya bukan lah pasti. Namanya doang yang diganti kan, jadi stadion Andi Matalata. Oke, dan kita mulai aja kick off pertama antara Barito Putra versus Borneo FC. Semoga kalian menikmati ya. Ini memang masih agak kacau, tapi setidaknya nama udah oke, jersey udah oke, kemudian sponsor oke, nama-nama pemain ada beberapa yang udah oke juga, kemudian overratingnya juga udah standar ya. Tinggal real face aja, memang banyak yang belum ada. Foto 2 dimensi juga sampai saat ini saya belum nemu biar satu. Tapi tetap kita mainkan aja, bodo amat. Nikmati aja apa yang ada. Oh, pelanggaran situ. Untung aja tidak diambil tadi. Bahaya banget tadi kalau tendangan bebas di posisi kayak gitu. Amrizal sekarang. Ayam Rizal. Kasih ke Rizky Pora. Nah, ini Rizky Pora saya kenal sih. Walaupun saya jarang nonton apa namanya Liga Indonesia, tapi setidaknya ada beberapa pemain yang saya tahu, apalagi pemain-pemain misalnya timnas ya. Nah, dibandingkan Liga 1 saya lebih sering nonton pertandingan timnas sih sebenarnya. Amrizal, Sige Ferdiansyah, Adi Setiawan, crossing, Amin Rais ya berhasil mengamankan bola tadi.
Oke, di Gunawan sekarang. Kasih ke Diego Michels. Wahyudi, tinggi banget nih Wahyudi. Ini saya harap nanti ke depannya ya, beberapa tahun ke depan mungkin Liga 1 juga ada bener-bener resmi di PES ya. Aduh, ini Konami harusnya lirik-lirik dikit lah. Liga Indonesia ya kan sama-sama ini negara Asia kan. Konami kan buatannya Jepang kan. Nah, itu lirik-lirik lah dikit lah Liga Indonesia ya. Karena pengguna PES di Indonesia juga cukup banyak ya, walaupun sejauh ini pengguna FIFA jauh lebih banyak sih di Indonesia, karena memang masa-masanya PES itu bukan sekarang. Dulu aja tuh yang waktu masih namanya Winning Eleven kan, itu jelas banget pengguna PES lebih banyak daripada FIFA, pengguna Winning Eleven waktu itu namanya. Tapi kalau sekarang mah kebalik pak, FIFA udah jauh lebih unggul, utamanya dari segi lisensi sih. Banyak banget yang beralasan kayak gitu. Lu kenapa pilih FIFA? Ya karena lisensi. Itu aja sih, simple banget. Kebanyakan ya, mungkin ada beberapa juga yang lebih suka dari segi gameplay, dari segi grafik atau hal-hal yang lain, tetapi kebanyakan saya dengar pasti dari segi masalah lisensi sih. Memang sih memainkan sesuatu yang bener-bener resmi itu beda banget dengan yang nggak resmi ya. Contohnya kayak di PES, misalnya di PES ini kan walaupun dibilang nggak berlisensi, tapi kan ada option file Liga Inggris kayak gitu. Liga Inggris kan nggak berlisensi resmi di PES tuh. Nah kalau misalnya nggak pakai option file, di situ namanya tulisannya cuman Liga Inggris doang, English League. Kalau pakai option file kan berubah jadi Premier League kan, harusnya memang namanya Premier League kan. Nah walaupun namanya udah berubah jadi Premier League, kalau pakai option file tetap aja di FIFA lebih kerasa banget resminya. Karena mulai dari apa namanya broadcast package-nya juga ada gitu. Jadi berasa banget kayak main bener-bener Liga Inggris kayak di asli. Bahkan sering banget kena copyright gara-gara saking miripnya dengan asli ya. Untuk broadcast-nya sendiri itu. Oke, tapi sejujurnya saya masih berharap Konami bisa comeback sih ya. Konami masih bisa lebih kembali lagi berjaya mungkin di Indonesia ya, ngalahin FIFA. Sebenarnya saya suka dua-dua sih, FIFA sama PES, tapi kalau yang lebih lama istilahnya berkesan di saya itu PES lah ya, karena dari bertahun-tahun saya pakai PES gitu. Baru tahun ini saya pakai FIFA ya. Jadi masih kental banget ingatan soal PES. Dan untuk FIFA bagus banget menurut saya. Bukan berarti saya mau PES ini berkembang, saya bilangnya FIFA nggak usah maju gitu. Saya mau banget mereka juga berkembang FIFA, karena sejauh ini mau udah mantap banget. Tapi masih ada beberapa kekurangan pastinya ya, nggak ada yang sempurna kan. Dan untuk saat ini, kalau boleh jujur, saya lebih enjoy main FIFA sih sebenarnya. Entah itu karena memang karena baru saya pakai, baru belum genap setahun, ataukah memang karena apa namanya, saya udah bosan dengan PES yang dari tahun ke tahun ya, perkembangannya dikit banget gitu. Memang untuk user FIFA juga pasti bosan banget lihat FIFA. Upgrade-annya FIFA cuman gini doang tiap tahun. Bosan pak, giliran dia coba PES, langsung excited bang, wah PES ternyata kayak gini loh. Nah mungkin itu sama dengan saya yang karena udah bertahun-tahun main PES, jadi bosan gitu ya. Jadi makanya saya sekarang lagi seneng-senengnya main FIFA, karena memang masih baru saya lihat. Mungkin 2-3 tahun ke depan saya lihat FIFA terus, main FIFA terus, itu mungkin bosan juga kali kalau misalnya improvementnya itu kurang ya, mungkin ya. Tapi untuk detik ini sih saya lebih enjoy main FIFA. Aduh, ini saking saya lamanya cerita udah nggak kerasa menit 52 ternyata ya.
Belum ada gol sama sekali pula. Fedriansa sekarang. Ferdiansa. Kasih ke siapa tuh? Lagi-lagi Ferdiansa. Kasih ke Adi Setiawan. Adi Setiawan. Oke, saya nggak tahu sebut namanya itu draft. No, aduh. Susah banget, Bung. Rizky Pora. Ini Rizky Pora yang on fire tadi gelandang kita tuh. Wow, Diego Michel berhasil menutup tadi. Crossing, come on, ada Yakob. Alah. Paulo, oh. Amrizal, come on. Si Ferdiansa. Nah, Yakub. Wah. Kacau tadi. Yakob Sayuri. Hampir aja mencetak gol untuk Barito Putra, tapi sayang banget. Masih off target ya. Waduh. Jan Lammers. Wildansyah. Wahyudi. Walah. Diego Michels. Nah, ini juga saya familiar banget namanya nih, Diego Michels. Oke. Corner kick untuk Borneo. Edi Gunawan. Wow, Yakob Sayuri. Oke. Come on. Kencang banget larinya. Nah, Amrizal, come on, yes, akhirnya di menit ke-65 ya, Amrizal. Mantap sih. Wow, kalian bisa lihat tadi ya, di tengah kosong sih. Mantap. Oke, kita mulai lagi. Dan di menit ke-66 tadi ya, kita berhasil mencetak 1 gol di gawang Borneo. Wahyudi. Oh, cukup keras tadi. Bukan pelanggaran ternyata. Wahyudi, Edi Gunawan. Oke, corner kick. Diumpan saja saudara-saudara. Ada Wahyudi di sana. Oh, hampir aja dia salto loh itu. Edi Gunawan. Ke siapa yang Dravio ya? Diego, Wahyudi. Nah, Rozaki. Aduh, passingnya kenapa kayak gitu? Oke, Dandi, bagus banget. Udah sakit ya. Oke, ayo Rizky Pora, come on. Wih, gila. Woi, kenapa kayak gitu, Bung? Wah, pelanggaran sih itu. Astaga. Waduh. Oke, ada pergantian pemain juga ternyata ya. Pergantian pemain gak sih tadi? Waduh, sorry kalau salah baca ya saya.
Nah itu juga kemarin ada yang sebenarnya posisi striker jadi kiper itu. Itu sorry banget di match sebelumnya saya nggak tahu ya. Tapi karena iya begitulah, kurang menonton Liga 1. Ya kau Sayuri kasih ke Rizky Pora tuh. Kasih ke Dewi Michel. Nah. Oke, aku lagi. Bisakah kita mencetak gol kedua kita untuk Barito Putra? Wah. Aduh. Corner kick. No. Rizky Pora lagi-lagi udah cukup kelelahan ya. Yakob masih, kuat banget nih pemain. Oke. Polo, Rizky Pora tuh. Rizky, F Torres. Apa nih F Torres? Fernando Torres ya. Saya kalau lihat Torres itu, nama Torres itu, walaupun saya tahu itu bukan Fernando Torres ya, tapi ingatan soal Fernando Torres itu memang masih kuat banget ya. Salah satu pemain yang istilahnya berjaya pada masanya juga dulu. Apalagi saat zaman-zaman 2008 ya itu. Oke, jadi itu dia guys untuk match kita hari ini, Barito Putra versus Borneo FC. Ya, kalian bisa komen juga di bawah mengenai tim mana yang bakal saya pakai dan tim mana yang bakal jadi lawan berikutnya ya di pertandingan persahabatan kayak gini. Jadi komen aja di bawah. Jadi ya itu aja mungkin ya untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya.